Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Kusuma, nomor NIM 1041200031. Saya di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rakyat Indonesia. Abstrak. Karya tulis yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Rakyat Indonesia bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk bagaimana cara mengatasi atau mengurangi penyebaran virus corona dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui studi pustaka dan survei. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa dampak virus corona bagi ekonomi masyarakat sangat besar, yaitu 8/10. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakangnya, virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyebar melalui udara dan menyerang sistem pernapasan manusia. Pada beberapa kasus, virus ini hanya menyebabkan penyakit ringan seperti flu, tetapi virus ini juga bisa menyebabkan penyakit berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 oleh kantor World Health Organization di Cina. Menurut pemerintah Cina, virus ini berasal dari pasar ikan Huanan yang berada di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, dan menyebar ke berbagai negara di dunia. Masuknya virus corona ke Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, ketika dilaporkan bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia yang terdeteksi terkena virus corona di kota Depok. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pendapat masyarakat tentang dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap ekonomi rakyat Indonesia? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi penyebaran virus corona di Indonesia? Ketiga, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat akibat pandemi virus corona? Terus, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi atau mengurangi penyebaran virus corona dan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membantu ekonomi masyarakat Indonesia. Manfaat penelitian. Untuk memberitahu pembaca bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan ekonomi masyarakatnya, sehingga masyarakat mulai sadar untuk hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Bab 2. Metodologi penelitian. Pertama, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Metode ini juga menggunakan sumber-sumber yang berasal dari internet dan juga survei dari Google Form yang diisi oleh masyarakat. Teknik penelitian. Teknik penelitian, saya menggunakan 2 teknik penelitian, yaitu yang pertama, teknik studi pustaka. Teknik studi pustaka adalah kegiatan yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, dan internet. Kedua, teknik survei. Teknik survei adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui sebuah kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh para relawan atau masyarakat. Hasil dari penelitian ini bisa dilihat dari presentasi saya, yaitu 8/10 ke atas. Bab ketiga, pembahasan. Dampak pandemi virus corona yang pertama, dampak pandemi virus corona terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian nasional pada kuartal 2 2020, aspek yang terkontraksi sangat dalam tampak pada sektor konsumsi yang terlihat minus 5,6% dan investasi minus 8,6%. Kemudian ekspor minus 11,7% dan impor minus 17%. Menurut hasil survei dari International Labour Organization atau ILO, pada bulan April 2020, ada sekitar 2/3 dari 571 perusahaan yang disurvei tutup secara sementara atau permanen karena wabah virus corona, dan pada bulan Mei 2020
2020, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat virus corona tembus 3 juta orang. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran akibat virus corona bertambah, yang awalnya 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta orang, dalam bentuk presentasi dari 5,23% menjadi 7,07%. Yang kedua, cara mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, cara untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia adalah dengan cara mencuci tangan, mengikuti protokol kesehatan, melakukan social distancing, memakai masker, menjaga pola makan, dan vaksin. Dan yang ketiga, hal yang harus pemerintah lakukan terhadap dampak COVID-19 untuk membantu ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil survei, masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya bantuan sosial berupa uang atau barang, membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan keringanan kredit perbankan untuk usaha kecil, dan memberikan modal usaha dengan bunga kecil. Bab keempat, penutup. Kesimpulannya, virus corona atau COVID-19 adalah sebuah virus yang menyebar melalui udara dan menyerang sistem pernapasan manusia. Dan beberapa kasus, virus ini menyebabkan penyakit ringan seperti flu, tapi virus ini juga menyebabkan penyakit berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan bahwa perekonomian nasional pada kuartal 2, aspek yang terkontraksi sangat dalam tampaknya pada sektor konsumsi, yang tercatat minus 5,6% dan investasi minus 8,6%. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran akibat virus corona bertambah, yang awalnya 7,1 juta orang menjadi 9,77 juta orang, atau dalam bentuk persentase 5,23% menjadi 7,07%. Cara untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia adalah dengan cara mencuci tangan, mengikuti protokol kesehatan, melakukan social distancing, memakai masker, menjaga pola makan, dan vaksin. Dan masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya bantuan sosial berupa uang atau barang, membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan keringanan kredit perbankan untuk pengusaha kecil, dan memberikan modal usaha dengan bunga kecil. Saran dari penulis, agar mengurangi dampak dan penyebaran virus corona, perlu adanya kesadaran masyarakat tentang berbahayanya virus corona, dan pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan melakukan new normal untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Serliwanti dengan NIM 1041200032. Judul dari karya tulis ilmiah saya adalah Dampak Pola Tidur yang Tidak Teratur bagi Kesehatan Tubuh Pelajar. Latar belakang dari penulisan karya ilmiah saya yaitu tidur merupakan salah satu kegiatan atau kebutuhan dasar setiap harinya bagi setiap umat manusia untuk kelangsungan kehidupan. Itu karena setiap orang memerlukan waktu tidur yang cukup agar dapat melakukan aktivitas dengan maksimal untuk keesokan harinya. Terus, masa remaja sampai dengan masa dewasa muda membutuhkan waktu tidur kurang lebih selama 7 sampai dengan 9 jam dalam sehari. Pada zaman modern ini, tingkat kesibukan manusia, tingkat aktivitas manusia semakin meningkat sehingga banyak manusia yang melupakan kualitas dan kuantitas dari tidur mereka. Padahal masa-masa ini adalah masa di mana mereka harus menerapkan pola tidur yang baik, karena pada masa ini lebih rentan terkena depresi, kehilangan fokus, obesitas atau kegemukan, kesehatan yang buruk, dan menjadi sering pelupa. Pola tidur yang baik merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama bagi pelajar. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana cara memperbaiki pola tidur, dan yang kedua, bagaimana pola tidur dapat memengaruhi kondisi tubuh. Selanjutnya adalah ruang lingkup kajian. Orang yang diikutkan pada penelitian ini yaitu merupakan orang-orang pada masa remaja dan dewasa muda yang berada pada usia 14 sampai dengan 20 tahun.
Metode dan teknik pengumpulan data. Saya mendapatkan data dengan cara membagikan kuesioner yang saya buat sendiri. Berikut ini merupakan hasil dari pengumpulan data yang saya dapatkan dari pembagian kuesioner. Ada 90 orang responden yang mengisi kuesioner dan yang paling banyak mengisi kuesioner adalah orang pada usia 18 tahun sebanyak 47 orang. Dari tabel sebelumnya yang sudah ditampilkan, didapatkan bahwa lebih dari setengah responden menjawab bahwa mereka sebenarnya mengetahui pola tidur yang benar dan tidak merasa sulit untuk mengubah pola tidur mereka. Yang kedua, lebih dari setengah yang menjawab bahwa mereka tidak nyaman dengan pola tidur yang mereka miliki dan ada faktor yang memengaruhi pola tidur mereka merupakan faktor yang bermakna, yaitu seperti belajar, mengerjakan tugas, dan bekerja. Yang ketiga, responden cenderung memilih jika pola tidur mereka berjalan dengan tidak seperti biasanya, mereka akan mengalami gangguan kesehatan seperti pusing dan sebagainya. Hal ini berarti banyak dari mereka yang ingin memiliki pola tidur yang baik dan nyaman, namun dikarenakan aktivitas atau kesibukan dari setiap individu menyebabkan pola tidur mereka terganggu. Didapatkanlah kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu pada zaman modern ini aktivitas dan kesibukan manusia menjadi semakin meningkat sehingga menjadi salah satu penyebab terganggunya pola tidur pada seseorang. Namun perlu diingat bahwa kesehatan adalah hal yang perlu diperhatikan karena jika tubuh tidak dalam keadaan yang baik, maka aktivitas tidak dapat dilakukan secara optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dinita dengan NIM 1041200033. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang judul Pelestarian Hutan Mangrove sebagai Destinasi Wisata di Riau. Yang pertama yaitu di sini ada abstrak. Selanjutnya yaitu ada bab 1 pendahuluan, di mana mangrove merupakan tempat berkumpul dan berlindungnya bagi beberapa jenis hewan yang hidup di hutan pinggir pantai. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan pulau, bahkan akan hasil dari alamnya itu sendiri. Bahkan perperangan terjadi di Indonesia disebabkan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki serta kawasan negara yang sangat strategis. Indonesia merupakan negara yang mempunyai luas hutan mangrove terluas di dunia dengan keragaman hayati terbesar di dunia serta ciri khas yang sangat bervariasi di dunia yang kemudian menjadikan keanekaragaman hayati itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah, di mana yang pertama, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap pelestarian hutan mangrove. Yang kedua, bagaimana proses pengelolaan tempat wisata dan makanan hasil hutan mangrove. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang ketiga, ada manfaat penelitian. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Menurut Gubernur Riau yang telah meresmikan mangrove di Pangkalan Jambi pada saat ini, hampir sebagian hutan mangrove di Indonesia mengalami kerusakan. Hutan mangrove ini sebenarnya disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal seperti adanya reklamasi, polusi, serta di budidaya masyarakat yang sudah tidak lagi memperhatikan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, jadi di saat sekarang hutan mangrove kita banyak kehilangan hutan mangrove itu disebabkan adanya reklamasi, polusi, serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap hutan mangrove itu sendiri. Maka pada saat ini pemerintah sekarang sedang melakukan penataan ulang terhadap daerah-daerah lokal yang mempunyai khas tersendiri mangrove atau apapun itu yang harus dikembangkan. Namun pengembangan ini tak hanya untuk mereka sendiri, namun akan berdampak untuk daerah. Jadi jika dikembangkan maka mereka mendapatkan dampak positif seperti dapat pekerjaan dari situ, dapat menambah pendapatan daerah juga. Selanjutnya, proses pengelolaan hutan mangrove ini bisa menggunakan beberapa metode, yaitu konservasi, rehabilitasi, dan rehabilitasi. Selanjutnya, di Desa Pangkalan Jambi yang terletak di Riau, mangrove dijadikan tempat ekowisata yang bisa menikmati indahnya pepohonan dan laut. Para pengunjung juga bisa menikmati indahnya sunset di daerah ini, karena di Pangkalan Jambi ini banyak spot-spot foto yang dibuat oleh para pemuda-pemuda untuk daerah Pangkalan Jambi itu sendiri. Gitu. Tak hanya itu, ada rumah pohon dan banyak-banyak spot foto yang sangat menarik yang bisa dinikmati oleh para wisatawan. Gitu. Setelah adanya ekowisata, tak hanya itu, ibu-ibu kelompok mangrove ini juga memanfaatkan buah dari hasil mangrove itu, yaitu buah kedabu yang dijadikan olahan makanan dan minuman.
Nah, mungkin bertanya-tanya buah kedabu apa? Buah kedabu adalah buah yang tumbuh dari hutan mangrove. Buah ini memiliki ciri khas rasa asam yang mempunyai khasiat tersendiri. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama saya menggunakan metode kuantitatif. Di sini saya menggunakan kuesioner untuk melakukan penelitian dengan waktu yang saya gunakan kurang lebih seminggu dari tanggal 13 sampai 19 November. Dengan sistem kerja kuesionernya adalah menjawab dan mengisi form yang telah saya buat dengan menggunakan email. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Nah, responden saya sebagian besar adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Riau. Selanjutnya itu bab 4, ada pembahasan. Yang pertama, tahukah Anda apa itu hutan mangrove? Nah, dari hasil responden dapat saya akumulasi bahwa hampir 98% menjawab mengetahui apa itu hutan mangrove, yaitu hutan bakau atau sering disebut hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di daerah air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini khususnya tumbuh di tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Jadi hampir 98% mengetahui apa itu hutan mangrove. Selanjutnya ada, apakah saat ini masih Anda temui hutan mangrove di daerah Anda? Nah, 50% menjawab jarang, 45% menjawab masih, dan 5% menjawab tidak pernah. Dapat kita simpulkan mungkin yang menjawab tidak pernah adalah daerah-daerah yang memang tidak terdapat kekayaan alam seperti hutan mangrove. Dapat disimpulkan juga bahwa dari diagram di samping, benar bahwasannya hutan mangrove sudah jarang ditemukan karena dampak globalisasi yang semakin semarak terjadi di dunia dari tahun ke tahun. Jarang ditemuinya hutan mangrove pada saat ini disebabkan oleh beberapa dampak baik dari pembangunan itu sendiri maupun dari ulah manusia yang sangat tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, bagaimana kondisi hutan mangrove pada saat ini? Dari diagram dapat kita lihat 57,5% masih sangat terawat, 35% tidak terawat, dan 7,5% sudah punah. Nah, yang 57,5% ini seperti saya bilang bahwa responden saya sebagian besar dari daerah Riau, maka benar di Riau saat ini hutan mangrove masih dalam kondisi yang sangat baik dan masih sangat terawat. Walaupun jarang ditemukan hutan mangrove, namun di beberapa daerah hutan mangrove masih sangat dirawat gitu loh. Yang keempat, pernahkah kalian berwisata di daerah hutan mangrove? Nah, di sini 62,5% menjawab sudah dan 37,5% belum. Mengapa 62,5% sudah? Karena di Riau emang hutan mangrove dijadikan tempat ekowisata yang sangat menarik, yang penuh dengan spot foto-foto yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Karena hutan mangrove tak kalah menarik dari pantai, gunung, dan jenis-jenis lainnya. Dengan adanya ekowisata hutan mangrove akan menambah pendapatan bagi masyarakat setempat dengan menambah pendapatan suatu daerah. Selanjutnya, seberapa penting pelestarian hutan mangrove menurut Anda? Dari diagram dapat kita lihat 52,5% sangat penting dan 47,5% menjawab penting. Dari diagram tersebut terlihat bahwa pelestarian hutan mangrove sangat penting. Pentingnya hutan mangrove tak hanya bagi manusia, melainkan bagi makhluk hidup lain sekitarnya. Dengan melakukan pelestarian hutan mangrove ini, maka keadaan lingkungan dunia akan membaik walaupun terjadi pemanasan global setiap tahunnya. Di bab 5 ada penutup, yaitu yang pertama kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa hutan mangrove merupakan hutan bakau yang tumbuh di air payau dan perkembangannya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Walaupun jarang ditemukan, ada beberapa daerah yang masih terawat, maka sama-sama kita merawat hutan mangrove ini. Upaya pelestarian hutan mangrove ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya menanam ulang bibit mangrove dari hasil sebelumnya. Pada saat ini, hutan mangrove juga dijadikan tempat ekowisata yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat setempat, bahkan bagi suatu daerah. Yang terakhir yaitu ada saran saya adalah agar kita semua tetap menghargai makhluk hidup dengan memperhatikan mereka, karena sesama makhluk hidup kita saling membutuhkan dan memberikan perhatian lebih terhadap mereka gitu. Kemudian lakukanlah hal-hal kecil yang mungkin memberi dampak positif bagi sesama dan memberikan dampak positif bagi dunia serta bagi lingkungan dan diri sendiri. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Yosua Arianto Sibuan dengan nomor NIM 104120034 dari program studi teknik sipil Universitas Pertamina angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul pengaruh MSG atau monosodium glutamat bagi kesehatan. MSG atau monosodium glutamat adalah garam sodium L-glutamate acid yang digunakan sebagai bahan penyedap makanan untuk merangsang selera.
Menurut Yuliarti pada tahun 2007, sebagai salah satu peneliti mengatakan umumnya monosodium glutamat menjadi salah satu senyawa kimia yang pada konsentrasi tertentu tidak memiliki rasa, tetapi dapat memperkuat atau mempekatkan serta memodifikasi rasa makanan sehingga terasa lebih nikmat. Asam glutamat merupakan unsur pokok dari protein yang terdapat pada macam-macam sayuran, daging, dan ikan. Protein hewani mengandung 11-22% asam glutamat, sedangkan protein nabati mengandung 40% glutamat. Menurut redaksi 1000 guru tentang penggunaan MSG, karena MSG berperan sebagai penguat rasa makanan, maka kita dapat menggunakannya untuk mengurangi konsumsi garam yang berlebihan. Misalnya, kita menggoreng telur dadar, kita tidak perlu banyak-banyak menambahkan garam. Cukup dengan lebih sedikit garam dari yang biasa kita pakai dan sedikit MSG. Telur dadar tersebut akan lezat dan dapat tersaji di hadapan Anda. Metodologi penelitian: alat yang saya gunakan yaitu ballpoint, kertas kuesioner, penghapus. Lokasinya bertempat di Sekolah SD 3 Raja dan di lingkungan perumahan. Di sini pelaksanaannya: yang pertama, penelitian dilakukan pada anak atau siswa kelas 1-6 di suatu SD dan juga pada orang dewasa. Kedua, menyebarkan kuesioner. Yang ketiga, mengumpulkan kembali. Dan keempat, mengelola serta menganalisis kuesioner tersebut. Di sini hasil yang saya dapatkan yaitu subjek terdiri dari laki-laki 34 sampel atau 42,5% dan perempuan 46 sampel atau sebesar 57,5%. Subjek yang memiliki usia 11-12 tahun sebanyak 30 subjek, 37,5%. Anak yang berusia 7 tahun memiliki masa pertumbuhan yang akan terus meningkat sehingga dibutuhkan batasan, dan untuk usia dewasa akan berefek pada masa tuanya bila berlebihan. Berlebihan saat mengkonsumsi mengakibatkan kanker, kerusakan otak, serta obesitas. Berlaku untuk semua usia, hanya saja bila untuk anak-anak akan menghambat proses perkembangan otak dan pertumbuhan. Kesimpulannya yaitu mengurangi mengkonsumsi berlebihan MSG menjadi salah satu cara mengurangi gejala yang diderita. Batas aman mengkonsumsi natrium dalam MSG menurut Dietary Reference Intake atau DRI, natrium untuk usia 4-8 tahun yaitu 1900 mg per hari. Untuk usia 9-13 tahun yaitu 2200 mg per hari. Saran dalam permasalahan ini yaitu mengkonsumsi MSG dalam kadar berlebihan membuat tubuh tidak merespon seperti biasa, sehingga gejala-gejala yang tidak diharapkan timbul, dan bila tidak segera ditangani dengan mengurangi konsumsi MSG, bahayanya akan merusak organ tubuh sendiri. Sekian dari presentasi karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febita Dianggriani Ginting dengan NIM 104120035. Saya berasal dari kelas CV1A yaitu Teknik Sipil. Di sini, karya tulis ilmiah saya berjudul Pentingnya Komunikasi di Dalam Keluarga. Dalam karya tulis ilmiah ini, saya akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, peran komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, dampak dari perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, cara untuk menjaga komunikasi di dalam keluarga. Bahas yang pertama yaitu peran komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi sangat penting di dalam keluarga. Saat ini kita dapat melihat banyak perpecahan dan pertengkaran dalam keluarga karena kurangnya komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga keharmonisan dan integritas
keluarga. Ada beberapa hal yang membuat relasi dalam keluarga tidak berlipat ganda. Salah satunya ialah karena beberapa teknologi dan banyak juga terjadi pertengkaran karena salah penggunaan teknologi. Yang kedua yaitu mengenai dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mempunyai berbagai dampak. Di sini saya akan membahas dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dari teknologi adalah, yang pertama, mempercepat arus informasi. Yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang ketiga, bisa menjadikan media sosial. Yang keempat, bisa membantu kita mencari informasi. Yang kelima, menjadi media hiburan. Yang keenam, mempermudah komunikasi antara individu. Yang ketujuh, memiliki manfaat yang sangat banyak di dalam aspek pendidikan. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, terjadinya cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Yang keenam, bisa menjauhkan yang dekat. Yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Yang kedelapan, membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Dan yang kesembilan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Untuk yang ketiga yaitu cara untuk menjaga komunikasi di dalam keluarga. Ada 3 cara untuk menjaga komunikasi di dalam keluarga. Yang pertama, pergi berlibur bersama atau melakukan quality time. Yang kedua, menciptakan tradisi keluarga, seperti contohnya makan bersama secara rutin. Dan yang ketiga, memanfaatkan teknologi dengan positif. Jadi, sekian hasil presentasi saya mengenai karya tulis ilmiah yang berjudul Pentingnya Komunikasi di Dalam Keluarga. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya sangat berharap untuk masukan dan kritiknya kepada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Gilang Prasetya, NIM 104120036, Program Studi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Harga Kebutuhan Pokok di Indonesia. Abstrak berisi tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui COVID-19 terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia. Metode yang saya gunakan adalah metode jejak pendapat melalui pengisian kuesioner secara online. Responden terdiri dari mahasiswa dan orang dewasa dengan kisar berumur 18 sampai 25 tahun. Kemudian bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang saya memilih tema ini adalah saya ingin mengetahui dampak COVID-19 terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia. Yang kedua, ingin memberikan informasi terkait upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah fluktuasi harga barang, rumusan masalah. Yang pertama, apakah benar bahwa COVID-19 berdampak terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia? Yang kedua, adakah hal lain yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok di Indonesia? 3, adakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut? 4, apakah upaya yang dilakukan pemerintah sudah bisa dikatakan berhasil atau sukses? Tujuan penelitian: 1, mengetahui dampak COVID-19 terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia. 2, mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Kemudian manfaat penelitian diharapkan dapat memberi manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk semua orang pada umumnya. Kemudian diharapkan dapat memberi wawasan bagi para pembaca dan menjadi inspirasi sehingga kedepannya apabila terjadi masalah serupa dalam penanganannya akan menjadi lebih mudah. Bab 2, tinjauan pustaka pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019. Yang ketika itu pemerintah Cina memberikan informasi berupa pemberitahuan segera tentang pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui. Lansir dari The Sun, istilah COVID-19 merupakan singkatan dari corona atau CO, virus atau VI, disease atau D, dan tahun 2019 atau 19, yang mana virus ini pertama kali muncul pada tahun 2019. Virus ini menyebar sangat cepat ke berbagai penjuru dunia, hingga pada akhirnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai sebutan virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia. Kebutuhan pokok. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia
untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia, yang muncul secara alamiah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat berbagai macam kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia. Salah satunya adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat tetap bertahan hidup menurut Arifin tahun 2019. Harga komoditas. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan atas sebuah produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2010 halaman 314, harga barang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jika permintaan terhadap suatu barang tinggi namun barang mengalami kelangkaan, maka harga barang akan melambung tinggi. Sebaliknya, jika permintaan terhadap suatu barang rendah namun stok barang melimpah, maka harga barang akan anjlok menurut Pujastuti tahun 2007. Bab 3, metode penelitian. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yaitu metode yang menggabungkan dua metode sekaligus, di mana data yang saya peroleh berasal dari jajak pendapat melalui media berupa kuesioner online. Kemudian dari data tersebut, saya olah menjadi sebuah diagram. Dari diagram tersebut diolah kembali menjadi sebuah data yang lebih terperinci. Kemudian bab 4, hasil dan pembahasan. Pada kuesioner yang telah saya berikan, saya memberikan pertanyaan apakah COVID-19 berdampak terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia. Diperoleh data bahwa terdapat 30 responden yang menjawab. 1 orang tidak setuju, 6 orang setuju, dan 23 orang sangat setuju. Mayoritas responden mengatakan setuju bahwa pandemi COVID-19 membuat harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami fluktuasi. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan, apakah salah satu penyebab naiknya harga kebutuhan pokok di masa pandemi ini dikarenakan oleh banyaknya perusahaan yang menghentikan proses produksinya. Diperoleh data bahwa 20 responden atau 66,7% setuju dan 10 responden atau 33,3% berpendapat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyaknya perusahaan yang menghentikan proses produksinya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga kebutuhan pokok di pasaran mengalami kenaikan. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain, diantaranya kecemasan masyarakat akan stok barang di pasaran, sehingga mereka berbondong-bondong membeli barang kebutuhan pokok di pasaran, maka di pasaran terjadi kelangkaan barang yang mengakibatkan harga barang mengalami kenaikan. Kemudian faktor lainnya adalah berkurangnya konsumen di pasaran sehingga barang mengalami penumpukan dan mengakibatkan harga barang mengalami penurunan. Kemudian pada kuesioner tersebut juga terdapat pertanyaan upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mayoritas responden berpendapat bahwa pemerintah harus lebih dulu menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Karena bila pandemi belum berakhir, maka pergerakan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian akan terhambat. Di samping menghentikan penyebaran COVID-19, pemerintah juga harus memberikan bantuan kepada korban terdampak pandemi COVID-19 karena mereka kesulitan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti dilansir dari berita harian kompas.com yang diterbitkan pada tanggal 7 Agustus 2020, dijelaskan bahwa pemerintah sudah melakukan 5 upaya untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, yaitu yang pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah membentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyampaikan berbagai program UMKM agar bergeliat kembali. Yang keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Yang kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Bab 5 penutup, simpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok di Indonesia. Ada barang yang mengalami kenaikan harga dan ada pula yang mengalami penurunan harga. Fluktuasi harga kebutuhan pokok ini terjadi akibat adanya kelangkaan dan penumpukan barang kebutuhan pokok di pasaran.
Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Komite Penanganan COVID-19, melakukan belanja besar-besaran, dan memberikan kredit berbunga rendah agar kegiatan UMKM dapat berjalan kembali. Saran, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran untuk masyarakat adalah jangan terlalu cemas dengan persediaan barang kebutuhan pokok di pasaran, karena pemerintah telah menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok di pasaran. Kemudian saran untuk pemerintah, seharusnya pemerintah lebih banyak memberikan subsidi terhadap harga kebutuhan pokok yang mengalami peningkatan lantaran masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Petrang Indra Reksa, NIM 1041237 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Pertamina. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah saya yang berjudul Mengkonsumsi Kopi sebagai Stimulan di Masa Modern bagi Pelajar dan Mahasiswa. Alasan mengapa saya memilih topik ini yaitu saya ingin membandingkan pendapat pelajar dan mahasiswa masa kini dengan masa dahulu mengenai kopi, serta menentukan apakah perlunya pengubahan pemikiran bagi mereka terhadap dampak dan peran kopi. Berdasarkan data yang diberikan oleh ICO pada tahun 2020, pengkonsumsian kopi di Indonesia terjadi peningkatan selama satu dekade ini sebesar 44%. Hal ini menunjukkan kopi dengan beriringnya jalan masih tetap diperlukan dan dicari oleh rakyat Indonesia. Metode penelitian yang saya lakukan adalah ada dua, yaitu historis, di mana saya menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mencari sejarah awalnya kopi, serta proses populernya kopi, dan survei, di mana saya menyebarkan survei kepada pelajar dan mahasiswa untuk mengetahui tingkat konsumsi kopi pada kalangan muda. Berdasarkan hasil penelitian saya menemukan bahwa adanya dua legenda mengenai kopi. Yang pertama adalah si Khalid dan kambingnya, dan kedua adalah Omar bin Ali al-Shadhili. Kedua legenda ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu kopi memberikan efek yang dapat menyegarkan diri setelah diminum, dan keduanya dinyatakan digunakan dalam proses ritual agama dahulu. Kopi, berdasarkan sejarah tercatat, kopi tersebar melalui jalur perdagangan ke seluruh dunia. Dan pada awalnya, kopi memiliki sisi pandang negatif bagi mereka yang pertama kali dikenalkan. Namun setelah Paus mencoba kopi, dia mengubah pikirannya, dan kemudian sejak saat itulah pandangan kopi berubah menjadi positif dan mulai populer. Mulai juga terdirinya rumah-rumah kopi yang membantu mempopulerkan kopi. Rumah-rumah kopi ini memiliki peran penting dalam penyebaran kopi serta juga dalam sejarah-sejarah di dunia. Rumah kopi pun masih ada hingga sekarang, tapi dengan nama kafe. Berdasarkan data penelitian saya, 18,6% dari responden survei yang saya berikan mengatakan bahwa mereka tidak sering dan tidak juga pun jarang meminum kopi. Dan 69,8% dari responden menyatakan bahwa mereka meminum kopi di waktu malam hari, serta 53,5% dari responden mengatakan mereka meminum kopi paling tidak sekali sehari. Berdasarkan data penelitian saya juga, 48,8% menyatakan bahwa mereka terkadang meminum kopi saat mengerjakan tugas di malam hari. 44,2% dari responden juga menyatakan mereka tidak mengetahui apakah kopi membuat mereka lebih cepat berpikir. Serta dari 43 responden, 86% menyatakan mereka tidak memiliki ketergantungan terhadap kopi. Berdasarkan hasil survei saya juga, dari 43 responden, 90,7% menyatakan bahwa kopi memiliki dampak positif. Dan dari 43 responden itu juga menyatakan bahwa 72,1% responden menyatakan bahwa kopi memiliki dampak negatif. Berarti ada sekitar 8,6% yang menyatakan bahwa kopi hanya memiliki dampak positif dan tidak memiliki dampak negatif. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah pendapat pelajar dan mahasiswa zaman sekarang itu tetap sama terhadap pelajar dan mahasiswa zaman dahulu. Tetapi pendapat mereka itu berbeda dengan kalangan-kalangan
petua yang pertama kali baru dikenalkan dengan kopi yang memiliki asosiasi negatif pada awalnya. Dan juga saya menyimpulkan bahwa tidak diperlukan lagi perubahan pandangan bagi kopi, karena walaupun memang terkadang hampir sekitar 50% dari responden menyatakan mereka tidak mengetahui apakah mereka berpikir cepat atau tidak, tapi angka yang saya dapatkan sudah mendukung bahwa paling tidak mereka mengetahui efeknya tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulasya Roktariana Bursagala, NIM 104120038 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Budaya Asing Terhadap Pergeseran Budaya Indonesia di Lingkungan Remaja. Di sini bisa kita lihat daftar isi yang ada sebagai berikut. Langsung saja ke latar belakang. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Keadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah menyebabkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat berbeda di setiap wilayahnya. Hal ini menakjubkan. Walaupun Indonesia memiliki banyak wilayah dan suku yang berbeda, tetapi masyarakatnya dapat hidup rukun. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya itu dapat meliputi berbagai aspek seperti tarian, alat musik, adat istiadat, dan banyak lagi. Kebudayaan juga sangat erat kaitannya dengan manusia, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan akan terus berkembang apabila manusia melestarikan kebudayaan itu. Dengan kebudayaan dapat mengatur kehidupan manusia untuk hidup bersosialisasi dengan manusia lain di sekitarnya. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia. Namun, perlu disadari bahwa sekarang ini tingkat kepedulian remaja terhadap budaya mulai berkurang. Ini diakibatkan oleh pengaruh globalisasi dan masuknya kebudayaan asing yang mendominasi, menyebabkan masyarakat terlebih di kalangan remaja tidak melestarikan budaya, karena mereka menganggap kebudayaan Indonesia itu sudah kuno. Hal ini menyebabkan kebudayaan Indonesia mulai menghilang. Pengaruh budaya asing seperti budaya Barat dan Korea Selatan yang saat ini menjadi tren di kalangan pelajar membuat mereka tidak mau mempelajari budaya Indonesia dan lebih memilih untuk mengikuti tren yang sedang berkembang, seperti yang saya tulis dan saya lihat di lingkungan remaja khususnya anak zaman sekarang menyukai idola-idola dari negara Korea Selatan yang membuat mereka mengikuti keseharian idola mereka, di mana mereka lebih mengetahui ataupun menyukai kebudayaan Korea Selatan, seperti lagu, tarian, ataupun cara berpakaian, dibandingkan kebudayaan mereka sendiri. Di karya tulis ilmiah saya mengambil metode penelitian, observasi juga studi pustaka. Saya melakukan wawancara terhadap beberapa remaja yang menyukai kebudayaan asing. Sumber data yang saya dapatkan yaitu dari internet, buku, dan sumber-sumber terpercaya. Juga saya melakukan observasi secara langsung dengan mewawancarai para remaja yang ada di lingkungan saya. Di pembahasan, berdasarkan hasil wawancara saya mendapatkan bahwa dari 12 remaja, penulis mewawancari mengartikan bahwa kebudayaan itu adalah adat istiadat, yaitu sebanyak 5 orang dari 12 orang. Dari begitu banyaknya macam kebudayaan Indonesia, musik daerah lah yang banyak diketahui oleh remaja. Hal ini disebabkan oleh musik daerah yang mudah untuk dipelajari dan biasanya remaja identik dengan musik. Di zaman sekarang ini sudah mulai banyak remaja lupa kebudayaan Indonesia dan mulai mengikuti kebudayaan luar. Karakter budaya luar yang lebih menyenangkan dan lebih modern membuat kebudayaan luar lebih mudah diterima oleh kalangan remaja. Oleh sebab itu, di dalam diri remaja harus ditanamkan bahwa kebudayaan Indonesia adalah identitas bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Sebenarnya jika kita mempelajari budaya Indonesia lebih dalam lagi, kita akan menemui banyak hal-hal menarik daripada budaya luar seperti tarian, rumah adat.
Dari pembahasan dalam karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa penulis yang pertama yaitu kurangnya kepedulian remaja atau pelajar terhadap kelestarian budaya Indonesia. Yang kedua, perkembangan globalisasi merupakan salah satu penyebab masuknya budaya asing yang mengakibatkan memudarnya kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, kurangnya perhatian pemerintah dalam mengambil peran untuk menjaga dan tetap melestarikan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, keunikan yang dimiliki oleh kebudayaan Indonesia yang disia-siakan para generasi muda justru membawa Indonesia lebih dikenal di mata dunia. Demikian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan di hati. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat Bapak Sidik sebagai dosen pengampu mata kuliah TTKI dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Frans Christian Siltonga dengan NIM 104120039. Di sini saya akan mempresentasikan analisis proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Latar belakang pandemi COVID-19 atau coronavirus disease 19 merupakan penyakit menular yang mempengaruhi sistem kehidupan manusia. Contohnya seperti ekonomi, sosial, dan sistem pendidikan. Dampak pandemi COVID-19 dunia pendidikan mengarah pada penutupan sekolah dan universitas atau perguruan tinggi. Hampir seluruh siswa dan mahasiswa menjadi terganggu dalam kegiatan sekolah hingga gangguan-gangguan ini dapat mengancam di masa depan. Rumusan masalah, apakah proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi sangat efektif bagi para siswa? Landasan teori, pandemi COVID-19 sebuah penyakit menular yang mematikan, yang dapat menular melalui udara dan melalui kontak fisik. Virus ini diklaim berasal dari kota Wuhan, Cina, di akhir tahun 2019 yang lalu. Pembelajaran jarak jauh adalah karakteristik utama dari pembelajaran jarak jauh adalah adanya keterpisahan, baik keterpisahan secara fisik, psikologis, dan komunikasi antara pengajar dan peserta belajarnya. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah metode survei kuesioner. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan secara online dan penelitian ini dilakukan mulai November sampai Desember 2020. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menggunakan 6 pertanyaan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, dari hasil kuesioner yang saya berikan kebanyakan dari mereka lebih memilih bahwa lebih sering berinteraksi dalam pembelajaran online dibanding dengan tatap muka. Sebanyak 36,7% memilih netral yang berarti pembelajaran jarak jauh seperti ini hanya biasa saja. Dari 30 siswa, bahwa pembelajaran jarak jauh sangat tidak efektif karena banyak memiliki kendala. Keempat, dari 30 siswa memilih bahwa pembelajaran seperti ini kurang efektif dan mereka juga mengeluh dengan metode pembelajaran seperti ini. Dari 30 siswa, mereka lebih dominan memilih mempunyai komputer dan akses internet yang memadai. Keenam, dari 30 siswa menjawab bahwa teknologi informasi sangat membantu proses pembelajaran daring. Penutup, kesimpulan adalah proses pembelajaran yang dilakukan pada saat ini ternyata masih kurang efektif. Saran, guru atau dosen harus lebih memperhatikan lagi pencapaian mahasiswa, dan penelitian kedepannya hendaknya melakukan wawancara agar lebih terstruktur
struktur. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfu Lelatil Makfiroh, NIM 104-1240, Prodi Teknik Sipil 2020, Universitas Pertamina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Modernisasi Hijab Terhadap Religiusitas Kepribadian Remaja. Oke, yang pertama kata pengantar. Pada bab ini, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Siddiq selaku dosen tata tulis karya ilmiah saya, kedua orang tua tercinta saya dan rekan-rekan yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya pada bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini terdiri dari ringkasan isi dari keseluruhan karya tulis ilmiah saya. Selanjutnya pada bab pertama yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu adakah pengaruh penggunaan hijab bagi religiusitas remaja? Bagaimana pengaruh penggunaan hijab terhadap religiusitas remaja? Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin saya capai yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penggunaan hijab bagi religiusitas remaja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penggunaan hijab terhadap religiusitas remaja. Adapun manfaat penelitian yang saya harapkan dari penelitian ini, yang pertama itu dapat mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh penggunaan hijab bagi religiusitas remaja, dapat mengetahui pengaruh penggunaan hijab terhadap religiusitas remaja. Selanjutnya pada bab kedua ini yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini terdiri dari dasar teori seperti pengertian hijab, pengertian religiusitas, dan pengertian dari remaja. Selanjutnya pada bab 3 metode penelitian. Adapun lokasi dan waktu penelitian, penelitian saya lakukan di Pondok Pesantren DDI As-Siratal Mustaqim. Adapun waktu penelitian saya lakukan itu pada tanggal 30 November 2020. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan itu dengan cara menyebarkan angket sebanyak 20 lembar. Populasi pada penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren DDI As-Siratal Mustaqim, dan sampel pada penelitian ini yaitu saya khususkan kepada penghuni asrama putri, dan metode penelitian yang saya lakukan yaitu metode pendekatan kualitatif atau metode deskriptif. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, seperti yang kita lihat pada tabel ini. Tabel ini merupakan tabel angket yang saya sebarkan. Dari hasil angket yang saya sebarkan yaitu saya dapatkan bahwa santri Pondok Pesantren DDI As-Siratal Mustaqim itu khususnya bagi asrama putri, mereka itu selalu mengenakan hijab karena bagi mereka hijab itu bukan hanya kewajiban mereka sebagai santri, tetapi juga menggunakan hijab itu ialah tuntutan syariat Islam. Adapun pembahasan pengaruh penggunaan hijab ini terbukti dari hasil angket yang saya sebarkan. Rata-rata koresponden menyatakan bahwa pengaruh penggunaan hijab ini sangat berpengaruh bagi mereka, karena selain mereka rajin melaksanakan sholat lima waktu, mereka juga lebih santun dalam berperilaku dan bertutur kata. Pada bab 5 ini yaitu penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Dari pembahasan bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan hijab terhadap religiusitas kehidupan remaja. Pengaruh penggunaan hijab terhadap religiusitas kehidupan remaja itu dapat kita lihat
dari segi hubungannya dengan Allah. Adapun saran bagi santri pondok pesantren DDS Siratal Mustaqim itu yaitu marilah kita memasyarakat hijab, karena menggunakan hijab itu ialah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita. Ya, daftar pustaka. Dan yang terakhir, saya ucapkan thanks for watching, thank you, makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.